Shalom, kekasih Tuhan dimanapun berada. Terima kasih saya ucapkan untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti video saya yang pertama. Dan kali ini saya akan menyaksikan video yang kedua, yaitu tentang bagaimana pertolongan Tuhan Yesus terhadap saya pada saat saya mengalami sakit, terus sempat tidak bisa jalan dan daya ingatan saya menurun drastis pada saat itu. Saya mengalami gangguan hati yang berat sehingga kondisi kesehatan saya begitu parah. Fungsi hati saya sudah tidak bekerja dengan baik, sehingga saya sering mengalami sakit yang parah dan saya sering pingsan ketika melakukan sebuah pekerjaan yang agak berat. Dan proses itu saya lewati cukup panjang. Dan pada saat kondisi saya seperti itu, saya menyadari bahwa hidup saya mungkin tidak lama lagi. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk lebih baik saya membangun hubungan yang lebih kuat di dalam Tuhan, untuk boleh mempersiapkan diri saya ketika saya dijemput oleh Tuhan. Akhirnya dalam kondisi yang sakit parah, tubuh saya sudah mulai bengkak, yang membuat saya tidak bisa berjalan. Daya ingatan saya menurun drastis. Saat itu saya mengambil keputusan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, saya berpuasa. Semua itu saya lakukan bukan untuk meminta kesembuhan dari Tuhan, tetapi tujuan saya adalah supaya saya bisa mempersiapkan diri saya, menjaga kekudusan hidup saya. Ketika Tuhan menjemput saya boleh mendapatkan tempat yang layak, di mana di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya melakukan itu selama beberapa minggu, kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Dan terus saya lakukan. Akhirnya Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan itu menolong saya. Saya sangat bersyukur karena Dia mengerjakan begitu banyak mujizat dalam hidup saya. Di saat hati saya siap untuk dijemput oleh Tuhan, saya berdoa. Dan berulang-ulang kali saya berdoa untuk menyerahkan hidup saya dan mengundang Tuhan Yesus menjemput saya. Di dalam doa saya katakan kepada Tuhan Yesus, saya sudah siap, jemput saya. Karena saya pengen kembali dan tinggal dengan Tuhan di surga. Saya lelah dengan sakit, lelah dengan penderitaan yang ada di dunia. Sehingga itu yang saya minta dari Tuhan Yesus. Dan berulang kali saya lakukan itu. Tapi ternyata kasih Tuhan yang besar untuk saya, Dia tidak menjemput saya, tetapi justru bengkak pada tubuh saya, semuanya turun. Saya bisa jalan kembali. Daya ingatan saya yang sangat parah, bahkan saat saya mandi, rambut saya keramas, saya tidak pernah bilas karena saya lupa. Apa yang ada di tangan saya pegang, saya cari. Dan seperti itu yang saya alami.
Tetapi Tuhan pulihkan juga daya ingatanku. Dan saat itu saya mengerti bahwa belum waktunya Tuhan menjemput saya. Akhirnya saya mengatakannya kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan, saya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya malu untuk minta kesembuhan total dari Tuhan. Tapi biarlah melalui sakit yang ada, Tuhan boleh proses saya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya rindu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang menjadi kerinduan terbesar saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya takut jatuh di dalam dosa yang sama Tuhan. Tuntun aku. Bila perlu Tuhan, beri aku masalah setiap hari supaya aku terus dekat denganmu dan bisa mengalami Engkau setiap waktu dalam hidupku. Itu yang saya katakan kepada Tuhan Yesus. Dan proses itu pun dimulai oleh Tuhan. Tanpa proses yang pahit yang harus saya lewati, saya tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan untuk melewati setiap masa-masa sulit dalam hidup saya. Tapi karena proses yang Tuhan berikan dan tangan Tuhan sendiri yang menopang aku untuk memberi kekuatan, itulah yang membuat aku bertahan sampai hari ini untuk tetap mencintai Tuhan Yesus di dalam segala keadaan hidupku. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tetap sama, mujizatnya, kuasanya tetap sama sampai sekarang. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Di saat kita sakit, Tuhan merasakan penderitaan kita. Di saat apapun yang kita alami, Dia turut merasakannya, saudara. Dan saya katakan kepada Tuhan Yesus, aku tunggu waktu Tuhan untuk memulihkan aku. Aku tidak minta untuk Tuhan sembuhkan aku, tapi aku butuh waktu untuk melewati semua ini bersama Tuhan, supaya waktu Tuhanlah yang memulihkan aku, bukan aku. Waktu aku Tuhan. Dan semua yang menjadi permintaan saya, Tuhan kabulkan. Dan aku bersyukur sampai hari ini banyak proses pahit yang aku lewati, tetapi sedikit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia pegang tangan saya untuk terus berjalan bersama Dia, melewati setiap badai persoalan, dan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, inilah kesaksian saya yang kedua. Kiranya boleh memberkati saudaraku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.